Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di chapter 7 di buku kalian di Pure 2 tentang increasing dan decreasing of functions. Jadi topiknya ini kalian akan belajar banyak sekali skill yang baru, jadi silakan tonton videonya sampai selesai ya guys ya. Oke, jadi saya akan berikan intisari dari konten kali ini dan kalian akan tahu apa yang akan kalian dapatkan ya skillnya. Dan skill yang pertama tentunya kalian harus bisa ya ini determine first derivative ya harusnya ini kalian sudah belajar di part sebelumnya dan ini akan dilanjutkan kalian akan menentukan ya belajar menentukan stationary point dan kita yang berikutnya C determine when function itu decrease atau increase seperti itu ya. Kemudian yang D kita akan belajar sekarang menentukan second derivative, dan yang E, determine nature of stationary point, entah itu local max atau local min, nanti saya akan jelaskan. Dan yang terakhir, kalian akan diminta untuk menghitung atau menggambar sketch graph dari functions. Nah guys ya, jadi pada konten kali ini saya akan ajarin dari A sampai F skillnya, seperti itu guys. Jadi jangan di skip, silakan ditonton sampai habis guys ya, karena ternyata ini masuk ke dalam materi ujian kalian juga guys. Kita akan langsung lihat ya guys ya, soalnya contoh soalnya ya guys ya. Ini saya berikan contoh soal yang simple yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat guys ya. Ya, ya cara paling gampang ya kamu sketch-nya itu pakai Desmos, tapi itu terakhir. Ini kalian harus bisa menentukan gambarnya itu one by one dengan langkah-langkahnya yang diminta dari gurunya. Pertama, tentu kamu harus tahu menentukan first derivative. First derivative itu turunan pertama guys. Simbolnya ada banyak macam ya. Ada yang mau begini guys, ada yang mau begini atau mau dy per dx. Ini intinya sama aja semuanya ya. Kalau dalam hal ini saya menggunakan yang ini ya, f aksen x ya. Jadi ini jawabannya adalah 6x kuadrat dikurangi 6x guys ya. Jadi ini kan tiganya ini pangkatnya diturunin ke depan ya. Ini kalau in case kalau kalian lupa guys ya. Jadi ini 3 kalikan 2x. Nah, pangkat 3-nya dipotong 1 jadi 2, dikurangi 2 kalikan 3x, ini pangkat 1. Hasilnya adalah demikian, guys. Ini adalah first derivative. Nah, ingat, first derivative merupakan function dari gradient, guys, ya. Ini jangan lupa, ini konsepnya. First derivative adalah gradient atau yang namanya kemiringan, guys, ya. Kemiringan. Ini adalah teorinya, guys, ya. Nah, yang A sudah bisa skillnya ya. Kalau kamu lupa, kamu harus review di konten-konten saya sebelumnya. Kita ke B. Nah, determine stationary point. Nah, stationary point itu adalah sebuah titik ya, poin kan, titik ya, di mana stationary itu dia diam. Artinya diam itu maksudnya gradientnya itu sama dengan 0, guys. Jadi, syarat untuk stationary point itu jelas. Ini syaratnya. Ya, ini sama dengan 0. Jadi yang A itu kalau kamu sudah bisa, berarti kamu sudah bisa sekalian menentukan yang stationary point. Caranya gimana? Ya sudah, dimasukin. Jadi kan f aksen x sama dengan 0, berarti 6x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0, kita faktorin, hasilnya adalah di sini x min 1 sama dengan 0. Ini berarti x-nya either 0 atau x-nya adalah 1. Betul ya? Nah, ini adalah x-nya. Nah, kalau poin kan selalu ada y-nya. Nah, y-nya itu dimasukin ke mana, guys? Y itu dimasukin ke function yang mula-mula, guys ya. Ingat ya, guys ya, function dimasukin ke mula-mula. Jadi kalau di sini saya dapetin nilainya adalah nanti 0, berarti titiknya adalah 0,0. Dan kalau yang ini, ya kamu hitung aja ya, guys ya. Itu saya dapetin min 1, guys. Ya, 2 dikurang 3 hasil adalah min 1. Jadi titiknya di sini 1,-1. Jadi ini adalah titik stationary point koordinatnya ya, di mana gradientnya itu sama dengan 0 guys ya. Oke, nah kalau titik stationary point sudah dapat, berarti kalian juga sudah bisa menentukan, ya sorry ya ini agak ketimpa ya. C, determine when the function increase or decrease. Caranya bagaimana ya? Berarti kalian silakan menggambar number line seperti ini, misalkan, lalu kalian pakai nilai x-nya guys ya. Oops, sorry. Pakai nilai X yang saya dapatkan di sini guys, ya. Jadi 0 dan 1 itu kamu boleh taruh ya plot di sini 0, untuk yang di sini adalah nilainya 1 guys. Maaf. Nah, terus gimana cara nentuinnya increase atau decrease? Nah, kalian boleh tes di daerah poin tertentu. Misalkan kamu pilih ini kan ada X-nya berarti 10 di sini ya. Yang dites angkanya jangan yang 0 sama 1, itu kan sudah batasnya gitu ya. Kamu misalkan ambil a certain point, pick a certain point misalkan 10. Atau mau misalkan ini setengah, atau mau yang di sini misalkan negatif 10, boleh. Kamu masukin ke dalam ini guys, yang ke dalam
F aksen X-nya ya. Berarti kamu dimasukin 10, itu artinya 6 kali 10 kuadrat ya guys ya. Ini 6 kali 10 kuadrat dikurangi 6 kali 10. Resultnya adalah positif nih guys. Ini kan 600 dikurangi 60. Hasil tidak penting, tapi yang penting sign-nya yang kita butuhkan. Ini hasilnya adalah positif. Jadi daerah yang di sebelah kanan, resultnya adalah apa guys? Yang ini daerahnya positif. Nah, kamu kasih tanda seperti itu. Begitu juga dengan yang sebelah kiri ya, dari daerah yang min 10 ini. Kamu boleh masukin, jadi 6 kalikan min 10 kuadrat, kurang 6 kali min 10. Nanti ini dicoba-coba nih 600 ditambahin 60. Nah ini resultnya juga positif. Hasilnya nggak penting, yang kita butuhkan adalah tandanya. Ya guys ya. Nah jadi kalian bisa cepat. Nah ini kalau kamu hitung nanti didapat nilainya adalah negatif guys. Nah, daerah yang negatif itu jelas daerah yang decreasing. Jadi yang decreasing itu part dari sini ke sini. Ya saya tulis ya, yang untuk yang decrease itu syaratnya adalah yang ketika F aksennya yang ini lebih kecil sama dengan lebih kecil 0 ya. Jadi ini daerahnya yang betul resultnya 0 x 1 itu jawabannya. Sedangkan untuk yang increasing itu sudah jelas ya, yang ini lebih besar 0, itu berarti X lebih kecil 0 atau X lebih besar dari 1, guys. Ya. Jadi ini adalah skill yang kalian wajib kuasain ya, guys ya. Karena ini keluar juga di ulangan kalian ya. Jadi ini syarat untuk decrease rumusnya adalah seperti ini. Kalau tinggal baca di grafiknya ya tinggal daerah yang minus. Kalau increasing daerah yang plus ya, syaratnya ini seperti ini, guys ya. Jadi ini skill yang kalian harus kuasain dari A, B, dan C. Masih ada beberapa skill lagi dan saya akan ajarkan di slide berikutnya. Oke guys. Nah, yang slide berikutnya itu dia nanya second derivative. Nah, tadi kamu harus catat dulu first derivative-nya itu adalah berapa guys? 6x kuadrat min 6x ya. Kalau second derivative ya literally you just derivative sekali lagi. Ya, tapi dari yang first derivative. Ya ini saya langsung jawab, ini 12x min 6 guys ya. Ini adalah second derivative-nya. Nah, second derivative itu gunanya buat apa ya? Nah, kalau kamu baca di buku kalian atau Google, second derivative itu buat nentuin stationary point-nya itu termasuk apa nature-nya gitu, nature-nya of stationary point. Nah, ini kamu catat ya, stationary point-nya tadi koordinatnya berapa? 0,0 dan 1,-1 guys ya. Kita akan coba lihat ya guys ya. Kita masukin ini ke dalam bentuk yang ini ya. Nah, berarti ini X yang diambil X-nya itu 0, dan ini X-nya adalah 1. Nah, F double aksen ya, second derivative 12 kali 0 min 6, ini dicek, hasilnya ternyata ini negatif. Sedangkan kalau F double aksen, sorry, ini saya belum ubah tandanya. Yang ini 0, kalau yang ini 1. Kalau 12 kali 1 min 6, ini hasilkan positif 6. Nah, jadi kalau F double aksen X itu ternyata dia lebih besar dari 0, dan kalau ini lebih kecil dari 0, yang ini disebut local max, yang ini disebut local min. Jadi ngelihat dari ini hasilnya, yang ini disebut local min, yang ini disebut local max. Yang disebut local max bukan min 6-nya guys. Ini cuma tanda kalau yang itu positif, yang satu negatif. Yang disebut local min, local max itu adalah ininya nih. Ya, berarti yang 0 ini nih, ini kan 0. Sorry ya. 0 itu masukin ke sini, alat ujinya tuh second derivatifnya. Jadi kalau di lab itu tuh kayak alat ujinya gitu loh. Ternyata hasilnya tuh negatif. Negatif kamu lihat di indikatornya. Indikatornya itu kalau negatif itu dia local max. Berarti titik ini nih disebut local max. Gitu maksudnya. Sedangkan kalau yang satu diuji, ya diujinya di sini, ya second derivative, hasilnya plus, plus itu menandakan dia local mean. Ini adalah local min, seperti ini maksudnya. Ya, semoga cukup paham ya untuk skill yang D, untuk determine second derivative, diturunin sekali lagi, dan yang E, menentukan nature of stationary point. Nature itu cuma ada dua pilihannya, local max dan local min, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tapi saya rasa nggak diajarin lah. Belum. Kalau ada satu lagi yang namanya kalau F double accent itu sama dengan 0, nanti kita akan bahas di konten selanjutnya aja ya. Rasanya sih nggak keluar untuk sementara ini. Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Nah, skill selanjutnya kalian harus bisa gambar, yaitu sketch.
Sketch itu sudah saya gambarkan, tampilkan, ini saya pakai bantuan Desmos, guys. Jadi tadi ya guys ya, kita bisa perhatikan bahwa yang disebut stationary point tadi adalah, ya, kalau kamu ingat jawaban kamu, stationary point itu berapa guys? Itu 0,0 dan 1,-1. Di mana titik ini disebut, yang ini local, tadi max, yang ini local min. Terus dari 0 sampai 1, dia tadi decreasing kan? Decreasing itu berarti dia turun, guys. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, atau X lebih besar dari 1, dia tuh increasing. Jadi seperti ini grafiknya. Kalian bisa perhatikan, ya guys ya. Jadi waktu dari 0 sampai 1, dia tuh lagi decrease turun. Tapi waktu dari lebih kecil dari 0, misalkan di sini, itu lagi naik ya. Yang ini juga lagi naik, seperti itu. Nah, baca naik dan turunnya itu, bacanya itu dari kiri ke kanan, guys ya. Jangan salah ya, guys ya. Bacanya itu, loh, yang biru ini kan juga turun kalau dari kanan ke kiri. Nah, bukan begitu. Bacanya itu dari kiri ke kanan, always ya. Dari kiri ke kanan, ya. Jadi kalau yang kuning jelas, ini kiri ke kanan dia turun, ya. Ibarat kamu kalau gampang baca harga saham, misalkan seperti, kalau harga saham nggak mungkin ke kiri kan, selalu ke kanan kan, karena kan time-nya kan selalu positif seperti itu. Ya, jadi misalkan kamu beli saham nih, sahamnya harganya di sini. Nah, H+1 misalkan ya, nah ini ya, oh besoknya tuh harganya turun seperti itu. Nanti berikutnya lagi ternyata harganya naik seperti itu. Nah, jadi kamu salah satu aplikasinya ini bisa di grafik saham seperti itu ya. Jadi kamu harus bisa nentuin kapan bisa beli, kapan harus jual seperti itu. Ya kan itu kan cara dapat cuan di misalkan di investasi atau trading saham seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Ya paling ini ada ekstra yaitu 1,5,0 ini itu adalah titik x-intercept ya. Itu nggak saya bahas, nanti kepanjangan, itu syaratnya y-nya sama dengan 0 ya. Ini untuk x-intercept. Ya kalau buat yang x sama dengan 0 ini untuk yang y-intercept ya. Jadi kamu harus bisa juga menggambarnya dengan baik ya guys ya. Oke guys, demikian tutorial singkat untuk konten kali ini tentang increasing dan decreasing function. Silakan jika kalian ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, boleh tanya di WA atau di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami lebih detail lagi mengenai bagaimana cara sketch dan bagaimana menentukan increasing atau decreasing function. Kita akan ketemu di next video membahas soal yang lain. Thank you guys and good luck.